Seorang jenderal senior purnawirawan divisi cadangan tentara Israel, Itzhak Brig, kembali memberikan klaim terbarunya. Menyatakan bahwa Israel telah kalah telak dalam perang Gaza, serta menyebut metode dan target perangnya gagal. Mengutip Tribun News pada 23 April, hal itu merupakan laporan dari sumber utama Al Jazeera pada Senin 21 April 2025. Awalnya Brig menyatakan bahwa klaim pasukan Israel telah meraih prestasi besar di jalur Gaza adalah tidak benar. Menurut Brig, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pasukan Israel justru menelan kekalahan telak dari Hamas. Kekalahan telak yang dimaksud Itzhak Brig tersebut merujuk pada target perang yang ditetapkan sebelumnya. Pasukan Israel diklaimnya tidak berhasil mencapai satu pun dari target yang ditetapkan dalam perang Gaza, baik itu mengalahkan Hamas atau membebaskan tawanan Israel. Bahkan menurutnya, metode perang pasukan Israel di jalur Gaza tidak menyebabkan kerusakan ratusan kilometer terowongan Hamas. Yaman mengklaim bahwa serangan brutal Amerika Serikat di pelabuhan Ras Isa membahayakan Laut Merah, tepat akibat minyak dan material beracun bocor ke perairan tersebut. Mengutip Tribun News pada 23 April, hal itu diumumkan oleh Kementerian Pertanian Yaman dalam pernyataannya Selasa 22 April 2025. Lebih tepatnya dalam pernyataan tertulis bahwa pengeboman di Provinsi Hodeidah Yaman itu telah menghancurkan gudang-gudang, menyebabkan minyak dan material beracun bocor ke Laut Merah. Diklaimnya bahwa hal itu dapat menyebabkan bencana lingkungan. Lanjutnya, diklaim berbahaya mengingat organisme laut telah terancam oleh kebocoran zat beracun, padahal makhluk-makhluk laut itu merupakan sumber makanan bagi ribuan keluarga Yaman. Angkatan bersenjata Yaman kembali menembak jatuh drone Amerika Serikat MQ-9 Reaper. Militer Yaman mengklaim bahwa itu adalah drone ke-22 yang ditembak jatuh oleh pasukannya. Mengutip Al-Mayadin pada 23 April, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari dalam pernyataannya pada Selasa 22 April 2025. Lokasi tepat penembakan drone itu terjadi di lepas pantai Provinsi Hajjah. Adapun alasan penembakan jatuh diklaim oleh Sari lantaran drone itu tengah melakukan misi permusuhan di wilayah udara Yaman. Sementara itu, Sari mengungkap bahwa pasukan Yaman telah melakukan 2 operasi militer yang menargetkan kapal induk Amerika Serikat USS Harry S. Truman, termasuk juga terhadap kapal USS Carl Vinson dan kapal perang pendampingnya di Laut Merah dan Laut Arab. Serangan itu dilaporkan melibatkan rudal jelajah dan pesawat nirawak Yaman. Ditambahkan oleh Sari bahwa kemampuan pertahanan Yaman telah meningkat secara signifikan dalam beberapa minggu terakhir. China dilaporkan telah meluncurkan senjata hidrogen dengan bola api mencapai suhu 1000 derajat Celcius. Muncul pertanyaan apakah sebagai upaya persiapan menghadapi ancaman militer dari Amerika Serikat. Mengutip Al-Mayadin pada 23 April, hal itu merupakan laporan dari sumber utama Izvestia pada Selasa 22 April 2025. Dikabarkan bahwa China telah berhasil menguji bahan peledak berbasis hidrogen non-nuklir baru. Alat peledak itu memiliki berat 2 kg, menggunakan magnesium hibrida, bubuk kaya hidrogen berwarna keperakan yang awalnya dirancang untuk sistem energi di luar jaringan sebagai bahan bakar utamanya. Setelah meledak, senjata itu menghasilkan bola api yang suhunya melebihi 1000 derajat Celcius. Diklaim cukup panas untuk melelehkan kuningan dan paduan aluminium. Di satu sisi, uji coba itu sejalan dengan modernisasi militer Beijing yang lebih luas dan persaingan strategisnya dengan Amerika Serikat. Adapun Taiwan memang tetap menjadi titik gesekan utama. Namun Beijing menegaskan kembali kebijakan satu Cina dan memandang tindakan Amerika Serikat yang memasok senjata ke pulau itu sebagai ancaman terhadap kedaulatannya. Dengan begitu, dalam konteks ini Tiongkok tengah berupaya meningkatkan postur pertahanannya dengan cepat. Seorang juru bicara militer IRGC, Jenderal Ali Mohammad Naeni, berikan peringatan terbarunya kepada para musuh terkhusus Amerika Serikat dan Israel.
Mengutip Tasnim pada 23 April, peringatan itu dilontarkannya dalam konferensi pers pada Selasa 22 April 2025. Awalnya, Naini menyatakan bahwa IRGC berada pada tingkat kesiapan militer tertinggi, serta ditekankan olehnya bahwa militer Iran akan terus mengawal revolusi Islam dengan tegas. Naini juga memberikan peringatan keras kepada musuh-musuh Republik Islam Iran, terkhusus Amerika dan Israel. Ia memperingatkan bahwa IRGC akan memberikan tanggapan yang tepat waktu dan tegas terhadap ancaman. Sembari menekankan bahwa IRGC selalu bertindak secara terpadu dan terkoordinasi penuh dengan angkatan bersenjata Iran lainnya. Sebagai tambahan, Naini menyatakan bahwa tanggapan IRGC terhadap tindakan agresi pada unsur-unsur kekuatan Iran, keamanan nasional, dan identitas revolusioner akan membuat musuh menyesal membuat kesalahan melalui perang hibrida atau konspirasi modern. Hamas diklaim siap menyerahkan kekuatan atas Gaza dan melakukan gencatan senjata selama 5 hingga 7 tahun. Diketahui itu merupakan usulan dari mediator Mesir Qatar dalam perang Gaza. Mengutip Kabarni pada 23 April, usulan itu diklaim sebagai formula baru untuk menghentikan perang di jalur Gaza. Menurut pejabat senior Palestina dengan tanpa disebutkan namanya, menyatakan bahwa proposal itu mencakup gencatan senjata yang berlangsung antara 5 dan 7 tahun. Juga pembebasan semua sandera Israel, pembebasan tahanan Palestina di penjara Israel, penghentian perang secara resmi, dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Pejabat itu menambahkan bahwa Hamas menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan pengelolaan jalur Gaza terkhusus kepada entitas Palestina manapun yang disepakati di tingkat nasional atau regional. Entitas yang dimaksud adalah otoritas Palestina di tepi barat yang diduduki atau badan administratif yang baru didirikan. Seorang tokoh senior Hizbullah, Sheikh Hussein Atwi, martir akibat menjadi korban pembunuhan dari pasukan Israel. Didesaknya agar pemerintah Lebanon segera mengambil tindakan tegas dengan target adalah pasukan dan negara Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 23 April, hal itu diumumkan oleh Hizbullah dalam pernyataannya pada Selasa 22 April 2025. Hizbullah mengutuk keras apa yang disebutnya sebagai pembunuhan, pengecut, dan pengkhianatan atas serangan terhadap Sheikh Hussein Atwi. Menyerukan kepada negara Lebanon untuk bergerak lebih jauh dari sekedar kecaman dan mengambil tindakan tegas. Dalam pernyataan resmi, Hizbullah menekankan bahwa otoritas Lebanon harus meninggalkan peran kuat, tepat sebagai pengamat yang tidak berdaya serta menerapkan tindakan serius, mendesak, dan efektif di semua tingkatan dengan menggunakan semua cara yang tersedia. Dengan begitu, Hizbullah memperingatkan bahwa kecaman berulang kali telah gagal menghalangi rezim Israel atau melindungi kedaulatan Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.